7 tahun berkarir sebagai jurnalis, kemudian akhirnya sekarang menjadi pengusaha. Ketika banting setir lagi itu seperti apa, Mbak? Berat banget ya. Jadi orang tuh kadang-kadang melihat bahwa kalau kita sudah punya nama, kita sudah punya network, dan kemudian kita mau jadi pengusaha itu mudah. Enggak, Nis. Jadi pengusaha itu mesti memiliki sekian banyak aset, bukan arti aset dalam arti uang ya, tapi bahwa kamu punya tim yang benar, kamu punya orang business development, kemudian punya partner yang baik, dan kemudian juga punya orang keuangan. Itu agak sulit kamu bisa mengembangkan usahamu. Mungkin bisa, tapi nggak akan bisa jalan dengan baik gitu kalau kamu tidak punya aset seperti itu. Jadi bukan hanya soal kamu punya intangible asetmu saja dan network, serta kamu punya investor, tapi kamu punya tim yang memang siap sama visinya gitu untuk mengembangkan perusahaan supaya ke depan ada apapun dan apalagi ada disrupsi seperti saat ini, perusahaan tetap bisa fly. Oke, tipsnya Mbak buat yang mau memulai usaha, buat para jurnalis yang akhirnya udahlah saya buat aja jadi PR consultant atau public speaking course gitu, Mbak. Yang pertama sebenarnya adalah melihat, meninjau kembali apakah betul itu keinginan yang diharapkan untuk ke depan bahwa saya jadi pengusaha, bukan saya menjadi jurnalis gitu. Karena nggak ada yang salah kok kita tetap bekerja dengan orang, karena sekali lagi orang tuh harus melihat kesanggupan utamanya apa. Kalau memang bekerja di tempat orang, bisa kemudian kita memberikan yang terbaik untuk orang di sekitar kita dan juga untuk yang secara skala besar dalam Indonesia, kenapa harus pindah jalur gitu. Tapi kalau mau pindah jalur, ya memang harus yakin. Endurance diperlukan sekali, kemampuan, komitmen, dan endurance untuk menjalani pilihan ini. Karena itu tadi, bahwa kalau kita nggak punya tim yang baik, lebih baik nggak usah deh. Jadi tipsnya adalah satu, revisit apakah betul itu yang terbaik yang kita inginkan. Yang kedua adalah yakinkan dengan timnya, yakinkan dengan aset, bukan hanya soal uang, tapi kita punya tim yang satu visi dan memang siap dalam segala apapun kita mau perusahaan ini maju. Oke, Mbak Ira, sekarang banyak jurnalis-jurnalis muda, news anchor muda. Sarannya buat mereka apa? Yang pertama, jangan pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Dan kalau sudah di layar, ya nggak berhenti bahwa kamu muncul di layar dan selesai gitu. Banyaklah membaca dan banyaklah belajar. Jangan pernah merasa bahwa sudah cukup pada posisi itu. Karena apa? Karena ini terus berkembang. Kemudian banyak nanti anchor-anchor baru. Kalau kita tidak punya ciri khas, gaya kita sendiri, orang tidak akan bisa membedakan kita dengan satu dengan yang lainnya. Jadi artinya jadi anchor itu nggak gampang. Sebenarnya penyebutan anchor pun kalau di luar negeri itu harus melewati segala macam peristiwa sehingga bisa disebut anchor. Kalau di kita ini kan lebih mudah disebut anchornya. Nah harusnya bagaimana menjadi anchor yang benar itu yang harus dipahami. Terus belajar, jangan pernah merasa puas dan jangan pernah malu bertanya. Menjadi seorang jurnalis dibutuhkan independensi dan profesionalisme. Dua kata itu menurut Mbak Ira dan juga pesan untuk para jurnalis muda sebenarnya. Saya sepakat dengan soal independensi dan profesionalisme karena independen itu bukan berarti nggak boleh subjektif loh. Kita boleh subjektif karena kita membawa pesan, membawa suara, dan kita memotret dengan angle tertentu dan kita merasa bahwa inilah yang harus dikemukakan ke publik. Ya. Tapi kita harus independen dalam menyampaikan hal tersebut. Jadi kalau dibilang subjektif nggak subjektif, ketika kita memotret, ketika Nisa menanyakan pertanyaan pada saya, itu sudah di framing. Itu memang by design, ingin dibawa ke arah mana kan sudah. Ya. Nggak ada yang salah dengan itu, tetapi secara independen harus itu yang dikemukakan. Itu yang pertama. Kemudian soal profesionalitas. Kalau kaitannya dalam suasana politik saat ini, kita boleh punya preferensi kepada siapapun. Tapi pada saat kita menjalankan tugas kita, profesionalitas dan kemudian bagaimana kita mampu menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya, itu yang harus dipegang. Kemanapun kita, bahwa kita punya kecenderungan adalah satu hal. Tapi menjalankan profesi ini dengan sebaik-baiknya, profesional, itu adalah yang utama. Di atas 40 ya, itu pasti kondisi kulit adalah yang utama ketika kita mau pakai makeup apapun. Jadi kalau kita sendiri nggak jaga kondisi kulit, ya sudah, itu pasti nanti akan tercermin